Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Cerita ini ada dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7 dan 12 sampai 15. Ibu akan membacakan ayat yang ke-15, anak-anak semuanya memperhatikan ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, kisah ini, kalau nanti anak-anak baca kembali kisah ini ya, satu perikop ini menceritakan tentang malam terakhir perjamuan antara Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, untuk malam Paskah ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyewa sebuah rumah, ya. Dan di saat itu semua hidangan makan malam sudah tersedia. Alat pembasuh kaki juga sudah ada. Dan murid-murid semua juga sudah lengkap hadir di rumah itu. Nah, tapi sebenarnya ada yang kurang. Apa ya? Nah, ternyata di rumah yang mereka sewa itu tidak ada pelayannya. Anak-anak, di rumah orang Yahudi pada zaman dahulu itu, sebelum mereka masuk ke dalam rumah, mereka harus membasuh kakinya karena di jalanannya banyak debu. Nah, yang membasuh kaki setiap orang yang sebelum masuk itu adalah seorang pelayan. Nah, sedangkan pada malam hari itu, murid-murid yang sudah berkumpul di dalam rumah itu, tetapi mereka tidak ada yang berinisiatif untuk mencuci kaki sesama mereka. Ya, mengapa ya? Ternyata murid-murid ini masih berpikir bahwa mereka akan memiliki kedudukan yang terhormat karena Yesus adalah raja. Nah, jadi mereka berpikir, masa sih saya yang harus menjadi pelayan? Masa saya yang harus membasuh kaki mereka? Nah, di saat yang sedang hening itu, apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba Yesus bangkit berdiri, lalu dia membuka jubahnya, dia mengambil kain lap, ya, lalu dia mulai membasuh kaki murid-muridnya satu demi satu. Nah, melihat hal ini, para murid merasa terkejut. Ya, dia melihat Yesus adalah Tuhan dan Raja, dengan rela, dengan rendah hati mau menjadi pelayan bagi mereka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita melihat teladan dari Tuhan Yesus. Ya, apa yang diberikan Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib. Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Tuhan Yesus mau kita belajar untuk rendah hati. Lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Jadi kerendahan hati adalah tidak sombong, tidak menganggap diri sendiri lebih hebat atau lebih tinggi dari siapapun. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan, ya, bisakah kalian memaafkan orang dan mengasihi orang yang menyakiti kalian kalau kalian tidak ada rasa kerendahan hati? Nah, Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Dan lewat firman-Nya pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita menjadi teladan. Ya, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang adalah rendah hati. Tuhan Yesus adalah Raja, adalah Tuhan, tapi Dia dengan rela, dengan rendah hati mau datang ke dunia dan menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini firman-Mu. Kami belajar dari teladan Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati. Tolong kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, agar kami juga bisa belajar melakukan seperti Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.